Oke, ibu-ibu, sekarang kita membahas mengenai BPJS Kesehatan ya, ibu-ibu. Materi BPJS Kesehatan ini pasti sudah tidak asing lagi ya untuk ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu sering pakai ya yang namanya kartu BPJS ini. Nah, Cung, siapa yang nggak punya jaminan kesehatan? Ibu nggak punya? Belum punya ya, Bu ya? Nah, kalau untuk sekarang mungkin belum terasa ya manfaat BPJS itu seperti apa. Tapi amit-amit nauzubillah min dzalik ya, kalau misalkan kita kena lagi sakit gitu, pasti kartu BPJS ini sangat berguna ya untuk kita. Nah, next Neng. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta itu dapat memahami mengenai JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, mengenai hak dan kewajibannya, kemudian peran dan layanan JKN-nya. Nah, yang kedua itu diharapkan peserta memahami tentang penggunaan JKN ya. Nah, kita mulai ke apa itu JKN. Jadi JKN ini adalah merupakan suatu program ya, program layanan kesehatan yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi JKN ini merupakan sebuah program ya, program pemerintah Republik Indonesia. Kemudian ada lagi kalau kartunya itu namanya adalah KIS, Kartu Indonesia Sehat. Mau BPJS PBI, mau BPJS non PBI, kartunya mah tetap namanya mah KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, ada lagi nih ya, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, beda nggak BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan? Pasti beda ya. Namanya aja sudah beda, kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, kalau BPJS Kesehatan itu digunakan untuk menanggulangi masalah kesehatan, kalau ini adalah jaminan untuk para tenaga kerja. Ada yang punya BPJS Ketenagakerjaan? Ada yang punya ya? Punya. Nah, kemarin-kemarin kan dapat apa bantuan ya dari pemerintah? Dapat, udah. Berapa kali nih? 2 kali ya, lumayan ya. Yang dapat kartu ketenagakerjaan kemarin itu dapat bantuan dari pemerintah. Jadi KIS ini adalah nama programnya ya, nama programnya itu adalah KIS. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk perlindungan sosial ekonomi bagi para pekerja ya, bagi para pekerja. Nah, pekerjanya itu adalah yang pertama adalah pekerja penerima upah atau PPU. Kemudian yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Yang ketiga adalah pekerja jasa konstruksi. Dan yang keempat adalah pekerja migran Indonesia. Jadi pekerja itu punya pasti ada resikonya gitu ya, resiko kecelakaan kerja gitu. Jadi program BPJS Ketenagakerjaan ini diciptakan untuk para pekerja. Next nih. Nah, ini adalah contoh kartu BPJS Ketenagakerjaan dan yang JKN nih, Jaminan Kesehatan Nasional. Beda ya kartunya. Kartunya seperti ini. Next. Nah, apa sih manfaat kartu JKN KIS? Manfaatnya yang pertama yaitu merupakan pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan, peningkatan kesehatan, pencegah penyakit, penyembuhan penyakit, pelayanan obat. Nah, jadi BPJS ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Untuk sekarang ini mungkin karena kita lagi sehat, lagi fit, asa belum butuh ya yang namanya jaminan kesehatan. Tapi tadi kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita mah pengennya selalu sehat, nggak mau sakit. Biarin aja kita yang iuran, tapi untuk membantu orang lain daripada kita yang sakit ya. Nah, ini itu sangat bermanfaat dan berguna gitu. Misalkan harus dirawat, membutuhkan biaya yang cukup besar.
ternyata BPJS ini bisa mengcover semuanya gitu ya. Jadi tidak mengganggu keuangan keluarga ya Bu ya. Kemudian manfaat pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan itu meliputi penyuluhan kesehatan perorangan tentang pengolahan faktor resiko penyakit dan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga bisa untuk imunisasi rutin. Kemudian keluarga berencana, yaitu pelayanan alat kontrasepsi. Jadi setiap pelayanan alat kontrasepsi ini bisa memakai kartu BPJS bagi yang mempunyai kartunya ya. Nah, ibu-ibu karena ini membahas alat kontrasepsi ya Bu ya. Alat kontrasepsi itu ada berapa? 7 ya Bu. Kok ibu kadernya diam aja? Jadi alat kontrasepsi ini ada 7 ini ya. Ada yang hormonal, ada yang non hormonal, terus ada yang MKJP dan ada yang non MKJP. Kalau MKJP itu metode kontrasepsi jangka panjang. Kalau nonnya berarti yang bukan jangka panjang ya. Nah, untuk KB yang hormonal itu adalah yang pertama itu suntik, yang kedua pil, ketiga implan. Implan ya, itu kan hormonal, mengandung hormon di dalamnya itu mengandung hormon. Nah, ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu tidak cocok oleh suntik, kira-kira boleh pakai implan tidak? Tidak ya Bu ya, tidak boleh. Tidak. Karena apa? Obat suntik itu sama dengan obat yang ada dalam implan ya. Kalau misalnya ibu tidak cocok oleh suntik, lebih baik ibu juga tidak memakai implan karena kandungannya itu sama gitu ya. Biasanya kalau disuntik itu ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau pengen efektif, pengen nggak disuntikan wae gitu ya. Kebayang ya kalau misalkan kita bisa melihat jaringan di tempat kita disuntik itu ya, barolong meren ya. Tapi nggak gitu juga ya. Nah, kalau pengen efektif, takut lupa gitu, bisa pakai implan. Tapi kalau cocok ya pakai suntiknya, bisa memakai implan. Karena implan itu alat kontrasepsi yang jangka waktunya itu adalah 3 tahun. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang suka lupaan, ada yang suka lupaan? Ya, terus ada yang telat suntik ulang? Ya, kalau ibu-ibunya itu enggak kayak yang subur banget gitu. Tekaop, mendak sekali langsung gitu ya. Langsung jantan. Nah, ada kan yang kayak gitu ya? Nah, yang kayak gitu itu yang harus hati-hati ya. Makanya lebih efektifnya kalau yang lupaan mah kalau emang cocok dengan suntik, udah pakai implan saja gitu. Implan itu adalah alat kontrasepsi yang dipakainya itu di tangan, di bawah kulit ya, di bawah kulit dan tidak dimasukin ke dalam daging loh ya, enggak ya, enggak seseram itu. Jadi disimpannya itu adalah di bawah kulit. Nah, jadi gitu ya Bu ya. Kalau pengen lebih efektif lagi, kalau yang cocok hormonal itu lebih baik pakai yang MKJP ya, yang jangka panjang. Kemudian ada lagi yang kedua itu adalah, harusnya dari sini ya. Kita bahas ini dulu yang hormonal. Kedua itu pil. Pasti ibu-ibu udah tahu kan pil ya? Masa nggak tahu ya? Pasti tahu lah. Nah, pil ini kan buat 30 hari ya, buat sebulan ya. Nah, jadi diusahakan kalau minum pil itu jangan telat ya Bu ya. Jangan telat, jadi harus pakai alarm kalau bisa. Kalau misalnya ibu minumnya jam 9, nanti besok jam 9 lagi. Soalnya kalau pil itu juga biasanya sering dipakai untuk memancing kehamilan ya. Jadi hati-hati, jangan sampai lupa. Apalagi kalau ibunya itu subur gitu, yang gampang-gampang punya anak gitu ya. Yang gampang punya anak. Jadi jangan lupa, jangan sampai kelewat kalau KB-nya itu pakai pil ya. Jangan, pokoknya jangan sampai kelewat.
Nah, untuk calon pengantin yang kalau pengen menunda kehamilan itu kalau bisa itu jangan pakai alat kontrasepsi lain selain pil ya. Soalnya kalau misalkan pakai suntik apalagi yang 3 bulan, biasanya kesuburannya itu susah kembali. Kalau pakai pil itu karena kadang juga dipakai untuk mancing kehamilan, itu kalau pakai pil kesuburannya cepat kembali ya. Ini untuk yang calon-calon pengantin ya. Kalau misalkan mau menunda kehamilan, jangan pakai yang 3 bulan suntik gitu ya, pakai pil aja. Nanti juga diarahkan ya sama ibu bidannya kalau misalkan mau di KB. Nanti kalau bisa mah ke bidan dulu, nanya-nanya dulu, konsultasi dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah kondom ya. Kondom tahu Bu? Tahu? Ada yang belum pernah lihat bentuk kondom? Belum ya? Belum. Ada yang pakai KB kondom? Tidak ya? Karena rasanya kurang efektif mungkin ya. Tapi semua alat kontrasepsi itu semuanya bagus. Cuman ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau untuk kondom mungkin kemudahannya itu gampang ya. Gampang didapat ya. Apalagi sekarang di Alfamart aja ada ya. Di Alfamart, di Indomaret ada, tapi kadang-kadang kita suka malu ya kalau cewek mah yang belinya ya, kalau perempuan yang belinya mah malu gitu. Ada, terus di apotik juga ada, di Vaskes, fasilitas kesehatan ada, di bidan desa ada, di puskesmas ada ya. Nah, jadi kondom itu kekurangannya hati-hati takut sobek ya. Kalau bisa ulah mutah deui. Maaf ya, yang masih gadis maaf. Anggap aja ini pengetahuan. Jangan mutah teuing ya Bu ya. Itu mah yang longgar kali ya Bu ya. Hati-hati ya pokoknya. Dilihat dulu ya. Sebelum dipakai dilihat dulu, takutnya ada yang bocor kan, percuma ya pakai alat kontrasepsi tapi bocor, sama aja bohong ya. Terus yang keempat itu adalah tadi implan sudah dijelasin ya, suntik udah, kondom udah, pil udah, kemudian MOW. Nah, MOW ini adalah metode operasi wanita ya. MOW ini alat kontrasepsi atau metode KB yang benar-benar harus sudah yakin bahwa ibu-ibu sama suaminya itu sudah tidak menginginkan anak lagi ya. Ini jadi harus digarisbawahi bahwa MOW ini adalah khusus untuk keluarga atau pasangan usia subur yang sudah benar-benar yakin tidak menginginkan anak lagi ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah merupakan operasi kecil ya Bu ya. Operasi kecil yang memutus saluran telur di rahim ibu. Jadi si saluran telur itu diputus kemudian diikat. Nah, jadi si saluran telur itu nanti nggak akan bertemu dengan sel sperma ya. Untuk MOW ini biayanya memang cukup mahal ya Bu ya, tapi bisa kalau pakai BPJS. Cukup mahal, kalau mandiri itu berapa juta gitu ya, tapi biasanya suka ada program dari BKKBN bekerja sama dengan rumah sakit itu gratis ya, gratis. Di sana juga nggak akan ujug-ujug langsung diloloskan bisa MOW, tapi ada screeningnya dulu ya. Kemudian di infusnya juga agak ini total ya. Jadi setelah operasi kecil itu pastilah ada liur-liuran gitu ya. Karena efek obat bius ya, itu operasi kecil, namanya juga operasi walaupun kecil. Kemudian ada lagi yang namanya MOP ya. MOP itu untuk pria. Jadi MOP ini juga memutus saluran sperma. Jadi nanti si saluran itu sama kayak MOW tadi diputus. Supaya apa? Supaya tidak ada sel sperma yang keluar ya nanti.
Nah, itu kalau untuk laki-laki itu tidak bius total seperti MOW ya, tapi dia cuman duduk aja. Yang di biusnya itu yang itunya saja ya. Mohon maaf ya, mohon maaf, punten. Bijinya saja ya. Nah, nanti di biji ya. Nanti tapi bukan berarti bijinya dibuang ya, amit-amit. Tidak ya, tidak membuang biji loh. Cuman memutus aja, memutus saluran. Nah, ya, memutus salurannya saja. Nah, kalau misalkan saat penetrasi ya, bukan berarti si bapaknya itu tidak akan mengeluarkan cairan. Tetap akan ada cairan yang keluar, tapi tidak mengandung sperma. Nah, yang ribetnya itu setelah operasi kalau mau berhubungan itu harus pakai kondom dulu. Soalnya takutnya masih ada sisa-sisa sperma yang keluar gitu ya. Biasanya kegagalan itu terjadi karena si peserta itu tidak mematuhi pakai kondom dulu gitu. Soalnya masih ada sisa sperma di dalamnya. Nah, untuk program gratis ini ya, kalau MOW dan MOP itu nanti dikasih uang ya, bukan nyecep gitu, bukan apa ya. Jadi dikasih uangnya itu untuk penggantian mencari nafkah selama 3 hari gitu. Satu harinya kalau nggak salah berapa ya? 100 kalau nggak salah. Jadi dikasih penggantian untuk mengganti karena tidak mencari nafkah selama 3 hari itu karena harus istirahat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah IUD. Nah, IUD ini pasti ibu-ibu sudah tahu ya. Yang bentuknya itu kecil segini, yang huruf T ya, huruf T. Disimpannya itu di dalam rahim. Terus banyak juga ya, banyak mitos-mitos yang mengatakan bahwa IUD jalan-jalan kemana-mana. Ya, sebelum ibu mempercayai suatu mitos, sebaiknya ibu bertanya dulu ya kepada petugas-petugas kesehatan yang lebih paham ya mengenai alat kontrasepsi. Kalau menurut saya sih mau jalan kemana ya? Lihat aja rahim itu seperti apa ya? Emangnya dia itu saluran apa ya? Yang urat-urat yang itu tuh yang maju gening ke jantung apa? Nggak mungkin maju ke jantung ya. Soalnya di mana jalana gitu ta. Ya, jadi silahkan ibu-ibu mencari tahu terlebih dahulu tentang mitos-mitos yang sering ibu dengar. Tanyakan kepada bidan, kepada petugas kesehatan, benar atau tidak. Jangan sampai kita menyebarkan mitos yang tidak benar. Pada akhirnya orang akan ragu ya untuk memakai alat kontrasepsi tersebut. Ibu-ibu, adik-adik lah ya. Ini kan banyak yang belum menikah ya. Nah, nanti adik-adik kalau usia ideal untuk punya anak itu ya, itu kalau di undang-undang pernikahan itu kan 19 tahun ya boleh menikah. Tapi kalau di BKKBN itu yang lebih bagusnya itu kalau untuk perempuan itu usia 21 tahun ya menikah. Jadi kalau sebelum usia 21 tahun sebaiknya kalaupun sudah pengen menikah, siapa sih ya yang bisa ngelarang kita kalau ngelarang Catin masih muda, terus kita larang-larang, emangnya kita siapa gitu ya. Sedangkan mereka sudah mempersiapkan pernikahan, tapi diusahakan jangan nikah muda. Nah, kalau memang sudah terlanjur, sudah mau menikah, misalkan di usia 17 tahun atau 16 tahun sudah mau menikah, diusahakan untuk menunda usia kehamilan ya. Jadi jangan hamil dulu kalau bisa mas sebelum usia 21 tahun. Kalau bisa ya kembali lagi, kita nggak bisa maksa. Kita cuma ngasih edukasi, ngasih pengetahuan kenapa usia segitu itu belum siap untuk hamil. Karena organ-organ reproduksi di dalamnya itu belum siap untuk hamil dan melahirkan anak ya. Jadi banyak mungkin adalah kasus yang nikah muda pas hamil melahirkan prematur. Terus juga karena kondisi psikologisnya yang belum stabil ya, itu banyak yang terjadi gangguan-gangguan kehamilan gitu ya, yang hamilnya itu lemah, terus juga pas lahirannya juga prematur. Dan hindari 4T ya,
Yang pertama itu adalah terlalu muda. Jangan hamil terlalu muda. Kemudian yang kedua terlalu tua. Terlalu tua itu di umur berapa yang sudah mulai resiko? 35 ya. 35 ke atas itu sudah mulai resiko karena terlalu tua. Kemudian yang ketiga itu jangan terlalu banyak ya, sering boleh lah, mangga, jangan terlalu sering ya. Jadi kita harus bisa mengatur jarak kelahiran ya. Coba bayangkan kalau misalkan kita masih punya anak, misalkan punya anak 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan. Udah hamil lagi ya. Terus udah punya adik bayi lagi. Kita ngurus anak yang 3 bulan itu juga lumayan pusing ya. Lumayan repot. Belum bisa mandiri lah istilahnya gitu. Terus harus berbagi dengan adik bayinya, berbagi ASI kan ya, berbagi perhatian, berbagi kasih sayang gitu ya. Sedangkan di zaman sekarang ini ya beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu mah kita teh ekonomi teh nggak kayak terlalu sulit kayak zaman sekarang ya. Nilai uang juga ya, tahu ya 10.000 itu dapat apa gitu ya zaman dulu. Dengan zaman sekarang yang uang 100.000 itu kayak uang 10.000 ya. Jadi kita juga harus bisa merencanakan masa depan anak-anak kita ya. Banyak anak, banyak rezeki, tapi ada terusannya. Banyak rezeki yang harus dicari, diusahakan, diikhtiarkan. Nah, yang terakhir adalah yang terakhir adalah jangan terlalu banyak. Terlalu banyak juga mungkin akan merusak atau mengganggu organ reproduksi kita ya, karena sering melahirkan, sering hamil ya. Tapi itu kembali kepada diri kita ya. Kita pikirkan bagaimana cara mendidik anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang itu lebih susah mana, Bu? Iya, ya Bu ya. Susah mendidik anak zaman sekarang karena anak-anak zaman sekarang itu sudah terkontaminasi dengan namanya gadget, internet ya. Sudah luas pengetahuan di internet, itu sudah banyak, ini ada, itu ada. Bahkan yang hal-hal negatif pun banyak ya, seperti pornografi kan ya. Terus juga yang bullying gitu ya. Banyak kan di HP kayak gitu, takutnya anak-anak kita mencontoh. Terus apakah penerapan mendidik anak zaman dulu itu bisa diterapkan ke anak zaman sekarang? Susah ya, susah diterapkannya karena zamannya beda. Jadi jangan samakan zaman dulu dengan zaman sekarang, karena zaman dulu itu sangat beda dengan zaman sekarang ya. Sekarang sudah banyak TV, ada gadget, ada internet, tapi zaman dulu tidak ya. Bahkan dulu mah kita seru ya mainnya, ngabolang gitu ya Bu ya. Main di sungai, terus perempuan sama laki-laki itu walaupun misalkan kita renang gitu, nggak pakai baju pun gitu ya, nggak kenapa-napa gitu ya. Beda dengan zaman sekarang, bahaya, takut. Kalau zaman dulu mah cuma anak perempuan aja yang dikhawatirkan ya. Tapi zaman sekarang anak laki-laki juga harus dikhawatirkan karena marak itu yang LGBT itu ya, yang pedofil itu ya. Jadi harus hati-hati zaman sekarang mah ya menjaga anak. Nah, terus screening kesehatan, posbindu, posyandu, dan pusbila. Next. Nah, BPJS Kesehatan ini ada 2 ya Bu ya. Yang pertama yaitu PBI atau peserta penerima bantuan. Yang PBI ini adalah program pemerintah ya, yang nantinya iuran ibu-ibu itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi tetap saja tidak gratis ya. Tetap bayar, tapi dibayarkan, dipangmayarkan ke pemerintah. Penggunanya mah tahu beres aja ya. Tapi kemarin-kemarin katanya ada peserta BPJS PBI pas mau berobat BPJS-nya tidak berlaku atau tidak aktif ya. Itu karena si BPJS-nya katanya tidak pernah dipakai. Jadi mungkin pemerintah berpikir bahwa orang tersebut tidak butuh gitu ya. Tidak butuh BPJS.
Makanya sekarang pakai aja gitu ke puskesmas, hanya untuk pengen ditensi aja. Pakai aja BPJS-nya. Takutnya nanti tidak aktif ya. Katanya kemarin ada yang seperti itu, tapi nggak tahu sekarang ya. Kemudian tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan layak. Jadi untuk membantu masyarakat biar berobatnya itu gratis ya. Saya juga dulu pernah ya, bapak saya itu punya penyakit berat, di sini nggak bisa tertangani, dirujuk ke Hasan Sadikin. Biaya operasinya itu 200 juta lebih, hampir 300, sama BPJS benar-benar gratis. Fasilitasnya juga bagus ya, tidak jelek. Pakai BPJS deg-degan juga ya, takutnya harus nambah apa, tapi gratis, sama sekali tidak bayar sepeser pun. Ternyata berguna sekali gitu ya BPJS. Nah, kemudian syarat menjadi peserta BPJS PBI itu yang pertama yaitu melakukan pendaftaran DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kalau pengen punya BPJS PBI ini harus sudah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, harus ada di situ. Kemudian yang kedua yaitu datang ke kelurahan, ke desa ya kalau di kita, atau ke dinas sosial untuk pendaftaran BPJS PBI. Next nih. Dan yang kedua adalah peserta BPJS bukan penerima bantuan atau non PBI. Ini adalah peserta BPJS yang mandiri ya, yang daftar sendiri, bayar sendiri. Nah, kalau kita sudah mendaftar BPJS non PBI ini, jangan sampai menunggak ya, tetap aja tunggakannya itu harus dibayar. Nggak kerasa misalkan udah daftar BPJS gitu, tapi asal nggak butuh gitu, rugi gitu bayaran wae, padahal nggak kerasa gitu ya, investasi buat kesehatan. Terus ibu teh berhenti gitu, nggak bayar lagi. Nanti tiba-tiba ibu suatu hari amit-amit sakit apa gimana gitu ya, butuh lagi, pengen diaktifin lagi, tetap kita harus bayar tunggakan. Jadi mendingan bayar tiap bulan ya, dicicil gitu. Kalau nggak salah kelas 3 itu 35.000 ya sekarang ya, yang dulunya 25.000 ya, sekarang sudah 35.000. Nah, jadi peserta BPJS yang membayar iuran BPJS secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, itu adalah BPJS non PBI. Gimana cara mendaftar BPJS non PBI? Yang pertama yaitu unduh dulu aplikasi mobile JKN ya di Google Play Store atau APPS Store ya. Kemudian yang kedua yaitu buka aplikasi mobile JKN di smartphone, lalu klik daftar. Yang ketiga, pilih pendaftaran peserta baru. Dan yang keempat, baca ketentuan pendaftaran lalu klik setuju. Next nih. Nah, syarat daftar BPJS non PBI ini yang pertama yaitu ada KK, kemudian KTP, NPWP, buku rekening, pas foto, ukuran 3x4, nomor telepon, alamat, email aktif. Pasti ibu-ibu pada punya ya, karena punya smartphone, pasti pada punya email. Kemudian ini iuran pembayaran BPJS non PBI itu ada kelas 1 150.000, kelas 2-nya 100.000, dan kelas 3-nya itu 35.000 ya sekarang. Nah, cara pembayarannya gimana? Cara pembayarannya itu bisa melalui Indomaret, Alfamart, kantor pos, aplikasi mobile JKN, atau ke kantor BPJS-nya langsung. Next nih. Nah, kemudian apa sih hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan ini? Hak peserta yang pertama, peserta mendapatkan kartu identitas peserta. Jadi yang pertama si pesertanya punya kartu ya. Yang kedua, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hak dan kewajiban ya. Jadi tidak semua fasilitas kesehatan bisa pakai BPJS ya. Kalau misalkan kita mau bersihin karang gigi belum bisa di cover ya sama BPJS.
Apa sudah? Bersihin karang gigi? Belum ya? Belum bisa di cover ya? Belum ya? Ya, belum bisa di cover BPJS ya. Padahal kalau misalkan bisa di cover aja, pasti kita mau ya 6 bulan sekali bersihin karang gigi. Soalnya kalau bayar lumayan ya. Lumayan kalau bayar. Tambah bisa ya. Cuman kalau misalkan bersihin karang gigi belum bisa ya? Oh, kalau tambal mah bisa ya, tambal cabut mungkin ya, bisa. Tapi untuk bersihin karang gigi, kalau yang saya dengar sih katanya belum bisa. Coba kalau bisa, gigi-gigi kita pasti bersih ya, karena 6 bulan sekali kita bersihin. Kemudian memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan nanti jadi BPJS. Kemudian yang keempat, menyampaikan keluhan, pengaduan, kritik, dan saran secara lisan dan tertulis kepada BPJS Kesehatan. Jadi kalau ibu-ibu merasa tidak puas dengan layanan BPJS, bisa membuat kritik dan saran, tapi yang sopan gitu ya. Bisa langsung secara lisan ke kantor BPJS-nya, atau melalui kotak dan saran yang ada di kantor BPJS ditulis. Kemudian kewajiban peserta BPJS-nya yaitu yang pertama, memberikan data diri dan anggota keluarga secara lengkap dan benar. Datanya harus benar. Kemudian yang kedua adalah membayar iuran secara rutin ya. Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan. Jadi iurannya itu harus dibayarkan sebelum tanggal 10 ya. Kemudian melaporkan perubahan diri dan anggota keluarga. Jadi kalau ada anggota keluarga yang misalnya sudah nggak ada gitu, dilaporkan ya Bu ya ke BPJS-nya. Next nih. Sudah ya, terima kasih ibu-ibu. Jadi memang materi BPJS ini sangat singkat ya, karena pastilah semuanya juga sudah tahu ya BPJS ya. Jadi tidak perlu terlalu detail, pasti sudah tahu lah ibu-ibu ya mengenai BPJS. Hatur nuhun karena perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.